Oke kan YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini ya. Jumpa lagi dan balik lagi dengan channel Futeh, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik kawanku, hari ini di tanganku sudah ada HP Poco M3 ya, atau Xiaomi Poco M2010 ya, atau lebih dikenal dengan Poco M3. HP ini kondisinya mati total ya kawan-kawan, dan ini kebetulan sudah saya bongkar dan saya akan cek menggunakan digital tester ya, untuk ampernya ini berapa. Seperti yang kawan-kawan bisa saksikan di situ hanya tertera 0,07 ampere, atau dalam kata lain HP ini memang kondisinya mati total, tidak ada pergerakan untuk dicas, di on off pun juga tidak mau nyala. Dan kondisi HP ini ketika dicolokkan ke PC ataupun laptop itu terdeteksi portnya 9008. Kasus seperti ini biasanya jika terjadi di HP tipe-tipe yang lain, biasanya untuk terdeteksi 9008 itu masalah ada di memori internal ataupun UFS ataupun MMC ya. Tapi kebetulan untuk tipe Xiaomi Poco M3 ini lumayan banyak kasus seperti ini ya, atau bisa dibilang viral ataupun seperti penyakit bawaan juga, karena saya juga sudah menemukan beberapa kali kasus yang sama, dan itu masalahnya berada di satu IC kecil yang berada di pojok sebelah kiri ya. Ini karena memang kondisinya sudah saya bongkar, saya lepas terlebih dulu untuk mesinnya dari tulangan, dan kita akan eksekusi HP ini apakah masih terselamatkan atau tidak. Ini biasanya kasus seperti ini bisa juga terjadi di Redmi 9T ya. Ini penampakan mesin dari Poco M3. Nah, posisi IC-nya berada di pojok kiri bawah ini, ada kaleng kecil. Nanti kita akan lepas kaleng ini, dan di dalamnya ada IC kecil, itu kita akan lakukan pemanasan atau reheating. Oke, ini mesin sudah saya pegang dan kita lanjut ke papan jepit. Kita posisikan mesin di bagian penjepit dan kita akan melakukan pemanasan. Ini saya lepas untuk modul kamera ya, agar lebih aman. Posisikan sebagaimana yang presisi ya, agar mudah dieksekusi. Langkah pertama kita lepas dulu untuk kaleng kecil ini. Oke, untuk prosesnya sedikit saya percepat ya, agar tidak memperlambat video. Ini langkahnya, saya memberi timah gulung atau bisa kawan-kawan juga timah pasta. Ini kita solderkan di bagian samping atau bagian bawah dari kaleng ini ya, agar tujuannya nanti mempermudah kita melepas kaleng. Saya menggunakan blower atau hot gun ini dengan ukuran kepanasan itu suhunya 350 ya, saya pakai di 350. Kemudian anginnya itu berada di digit ke 4,5 atau 5. Oke, ini saya gunakan bantuan pisau kawan-kawan, pinset ataupun mata cutter ya, untuk sedikit mengangkat bagian dari kaleng ini. Memang biasanya agak sedikit keras karena ini masih timah pabrik, jadi dia lumayan kuat. Yang penting kan prosesnya pelepasan sabar saja, tidak perlu dipaksa. Oke, ini sudah sedikit terangkat ya, kan saya lepas, dan alhamdulillah untuk kaleng sudah terlepas. Dan di dalam kaleng IC nya berada di tengah nih ya, kaleng kecil ini ada IC nya di tengah itu.
Nanti kita akan lakukan rehot pada IC yang ada di tengah ini. Kasus seperti ini memang seperti ciri khas di Redmi Poco M3 ya. Kalau untuk di tipe-tipe yang lain itu persamaannya sama Redmi 9T. Cuma kalau kasus 908 di tipe HP yang lain memang itu harus kita cek lebih dahulu, bisa masalah di IC internal dan sebagainya. Tapi kalau menemukan di Redmi 9T ataupun Poco M3 bisa lakukan trik seperti ini terlebih dahulu. Mungkin banyak juga jika kawan-kawan teknisi yang lain juga sudah menemukan ataupun sudah sering kali menemui kasus seperti ini. Saya hanya berbagi untuk kawan-kawan yang mungkin mengalami HP-nya sendiri ataupun baru menemukan kasus seperti ini agar tidak salah eksekusi. Ini opsinya memang bisa dipanaskan, jika hasilnya nihil bisa juga dilakukan pergantian. Untuk spare partnya bisa dicarikan dari Kanibal ya, dari HP yang sama ataupun persamaannya banyak, biasanya bisa di Oppo juga. Oke, ini setelah saya lakukan rehot ya atau panaskan, tinggal sekarang kita tunggu terlebih dahulu agar kondisi PCB ataupun IC ini kembali ke suhu normal sebelum kita akan rakit. Satu lagi tambahan, kita perlu memastikan atau ya sebaiknya kita cek juga di bagian sekeliling IC ini ada beberapa kapasitor. Itu kawan-kawan harus pastikan kondisi kapasitor ataupun resistor di sekitaran di IC ini tidak ada yang bermasalah atau short ya. Kalau sampai ada yang short atau konslet, itu harus kita lakukan pergantian pada IC. Oke. Setelah kita cek itu aman ya, untuk kapasitor di bagian samping IC tidak ada yang bermasalah. Ini mesin sudah lumayan dingin. Lanjut kita akan pasang mesin ini ke tulangan Poco M3. Oke, di sini untuk modul kamera memang belum saya pasang ya, karena itu kita utamakan atau kita lebih dulu tes saja HP-nya. Untuk modul kamera nanti proses pemasangannya gampang setelah HP ini dipastikan menyala. Oke, pasang juga soket LCD dan juga baterai. Kita nyalakan dan kita tunggu hasilnya. Dan alhamdulillah untuk HP ini sudah ada tanda logo Poco seperti yang kawan-kawan bisa saksikan ya. Walaupun ini kita harus tunggu terlebih dahulu apakah HP-nya hanya di stuck di logo MIUI ataupun bisa sampai ke menu. Kita tunggu terlebih dulu. Dan alhamdulillah HP sudah tampak di menu utama ya kawan-kawan. Itu artinya untuk proses kali ini berhasil, dan tips seperti yang saya lakukan tadi mungkin bisa kawan-kawan lakukan di tipe Poco M3 lainnya ataupun di Redmi 9T sebelum melakukan eksekusi ke IC internal ataupun memori internal. Oke, untuk video kali ini ya saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya tidak berusaha menggurui, saya hanya berbagi informasi atau berbagi pengalaman. Semoga saja video ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang lagi menemui kasus yang sama ataupun HP-nya sendiri yang bermasalah. Untuk video saya selanjutnya silahkan kawan-kawan bisa tanyakan jika ada masalah seputar permasalahan HP atau smartphone kawan-kawan, bisa tuliskan saja di kolom komentar. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa terus berbagi manfaat untuk video-video seputar permasalahan smartphone. Oke, ini sudah saya tes menggunakan charging dan ampernya sudah normal. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.